sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Pendeta Dr. Rama Tulus. Bahan bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Injil Alkitab Ratapan pasal 4 ayat 17. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Judul renungan kita pada sore hari ini, Mulut Manis Hati Iblis. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kitab Ratapan lebih banyak bernada negatif. Pun ayat nas kita ini yang berlatar kehancuran dan kesengsaraan Yerusalem sebelum kemudian umatnya dibuang ke Babel. Jelas bahwa kehancuran Yerusalem juga merupakan kehancuran Bait Allah yang merupakan lambang dari keagungan umat Israel. Hal yang menarik bahwa dalam perikop nas ini, khususnya ayat 13, mencatat salah satu sebab dari kehancuran Yerusalem adalah karena dosa nabi-nabinya dan kedurjaan iman-imannya. Hal ini memberi petanda bahwa bukan hanya jabatan politis yang membuat kehancuran, namun juga lebih-lebih jabatan spiritual keagamaan. Bila masih bisa berandai-andai, bila para nabi dan iman tidak durjana, maka tentu Yerusalem masih bisa terselamatkan. Meski para penguasa politik berperilaku jahat. Ayat 17 ini memberikan kontradiksi yang sangat menyedihkan. Pada saat pertolongan itu sangat diharapkan, namun ternyata sia-sialah pengharapan itu. Bahkan dari atas menara menantikan suatu bangsa yang tidak dapat menolong. Ia mau mengatakan bahwa pertolongan kepada yang bukan Tuhan tidak menyediakan sekalipun pengharapan. Adakah kesalahan besar ketika bersandar kepada pertolongan yang sesuatu yang lain selain Tuhan? Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku." Dalam bacaan Injil Mazmur pasal 54 ayat 4. Bahkan pada sisi lain tegas firman Tuhan menyatakan, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap." Yesaya pasal 2 ayat 22. Pada masa sekarang ini, tentu kesusahan hidup bukan semakin berkurang. Di samping itu, kita juga dapat menyaksikan para tokoh agama atau para pendeta bukannya memberi contoh yang baik, malah membuat keadaan menjadi membingungkan. Perhatikanlah perdebatan dan saling menyalahkan yang dilakukan oleh para pemimpin agama di berbagai media massa.
Perhatikanlah penipu yang dilakukan oleh pemimpin agama dengan berkedok ajaran dan kutipan ayat suci. Dalam bahasa Alkibah, mereka ini kemudian dikategorikan sebagai nabi palsu dan pengajaran palsu. Sebab umat Kristen yang sekarang independen dapat membaca dan memahami Alkitab. Sebaiknya kokoh dalam ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Sekaligus kita juga kritis dan waspada terhadap nabi atau pengajar palsu yang ada di sekitar kita. Mereka ini bermulut manis namun berhati iblis. Ujilah mereka dengan memperhatikan perilaku kesehariannya, bukan pada mulut manis yang mungkin penuh dengan kutipan ayat suci. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Refleksi kita pada sore hari ini, sudahkah kita benar-benar fokus untuk memohon pertolongan Tuhan? Atau kita masih mengharapkan pertolongan dari yang bukan Tuhan? Waspadalah terhadap tawaran para pengajar palsu yang bermulut manis namun berhati iblis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam menghadapi pergumulan hidup saat ini yang semakin sulit. Jauhkanlah kami dari godaan para pengajar palsu yang semakin menjadikan hidup kami sengsara.